Halo Sobat Talenta Muda Indonesia, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan proses perubahan sosial yang tentunya bersama Kak Sulastri. Kita mulai dari pengertian perubahan sosial. Di sini kita akan membahas pengertian perubahan sosial dari beberapa ahli. Yang pertama, ada menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen. Mereka mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima masyarakat. Nah, variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada inovasi, yaitu penumbuhan baru, lalu ada komposisi penduduk, lalu ada ideologi, letak geografis. Itulah pengertian perubahan sosial menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen. Selanjutnya ada menurut Kingsley Davis. Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Berbicara tentang struktur, itu ada kaitannya dengan susunan sosial dalam masyarakat. Dan berbicara tentang fungsi, ada kaitannya dengan status dan peran dalam masyarakat. Contohnya, kedudukan perempuan dan laki-laki saat ini sama di mata masyarakat. Artinya, perempuan mendapatkan karir yang sama dengan laki-laki. Perempuan bisa menjadi pemimpin, perempuan bisa mengambil keputusan yang dulunya hanya laki-laki yang bisa memberikan keputusan dan menjadi pemimpin. Itulah perubahan menurut Kingsley Davis. Lalu yang ketiga, ada menurut Bapak Sosiologi. Bapak Sosiologi Indonesia adalah Selo Soemarjan. Nah, Selo Soemarjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Artinya, lembaga-lembaga sosial ini mengatur hubungan dalam masyarakat. Nah, ketika struktur lembaga masyarakat berubah, maka akan berdampak kepada masyarakat luas. Contohnya adalah tata aturan organisasi, struktur pemerintahan ketika berubah akan membawa dampak sebagai perubahan sosial. Itulah yang dimaksud dengan Selo Soemarjan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses perubahan sosial. Berikut ini merupakan proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dalam kondisi dan jangka waktu tertentu. Yang pertama adalah difusi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Nah, penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Lalu yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Nah, budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Nah, proses perubahan ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Nah, asimilasi muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. Yang keempat, ada akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Itulah proses perubahan sosial yang bisa terjadi di dalam masyarakat.
masyarakat. Untuk memahami lebih dalam tentang perubahan sosial, kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu, perubahan sosial budaya adalah berubahnya unsur-unsur sosial dan budaya dalam masyarakat sehingga terjadi kesesuaian dalam masyarakat itu sendiri. Berikut yang merupakan contoh perubahan sosial budaya adalah A. Tradisi pingitan dalam masyarakat Jawa. B. Mencium tangan orang tua ketika hendak bepergian. C. Adanya modernisasi sebagai dampak globalisasi. D. Penggunaan internet. Dan E. Exijo culture. Nah, jawaban dari soal ini adalah A. Tradisi pingitan dalam masyarakat Jawa. Kenapa jawabannya adalah A? Karena tradisi pingitan di Jawa adalah tradisi yang mengalami perubahan sosial dan perubahan budaya. Dahulu, tradisi ini wajib dilakukan untuk calon mempelai wanita di Jawa, namun saat terjadi modernisasi dan globalisasi, tradisi pingitan ini hanya dijalankan oleh orang-orang tertentu. Hal ini dilakukan karena orang tersebut masih percaya terhadap akibat dari tradisi tersebut. Oke, sekian hasil pembelajaran kita tentang perubahan sosial. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian yang sedang menonton dan semoga kalian tetap semangat belajarnya.